Malam pertama Dimas bertugas sebagai dokter forensik di RSJ Cempaka terasa berbeda dari tempat-tempat praktik sebelumnya. Rumah sakit jiwa yang sudah berdiri sejak zaman Belanda itu memang menyimpan banyak cerita kelam, tetapi Dimas tak pernah benar-benar mempercayai hal-hal mistis. Ia adalah orang rasional. Ilmu pengetahuan baginya adalah pelita yang menerangi segala kegelapan. Namun malam itu, tepat pukul 23.30, setelah menyelesaikan pemeriksaan jenazah pasien ODGJ yang meninggal karena komplikasi paru-paru, ia memutuskan untuk membereskan lemari arsip tua di ruang belakang ruang otopsi. Sebuah ruangan sempit berdebu yang sepertinya tak pernah dibuka bertahun-tahun. Dimas menyentuh satu persatu map lusuh yang berjajar di rak kayu lapuk. Berkas-berkas dari tahun 1990-an hingga awal 2000-an tersusun kacau. Ia menarik salah satu map yang nyaris hancur dimakan rayap. Di depannya tertulis dengan tinta merah pudar, kasus 035 RAHASIAKHUSUS. Tidak ada nama pasien, hanya nomor dan stempel resmi rumah sakit. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelah. Dimas membawa map itu ke meja kerjanya dan mulai membacanya. Semakin ia membaca, semakin merinding bulu kuduknya. Lebih besar dari tanggal masuk jenazah, tanggal 7 April tahun 2002. Jenis kelamin, perempuan. Usia perkiraan, 25-30 tahun. Nama, tidak diketahui, sebutan internal, subjek 035. Catatan, jenazah ditemukan di lorong bawah rumah sakit, dalam kondisi tidak bernyawa, mengenakan pakaian pasien. Tidak ada catatan bahwa perempuan ini terdaftar sebagai pasien. Kejanggalan, posisi tubuh berubah setiap malam. Terjadi fenomena penurunan suhu drastis di ruang otopsi. CCTV tidak merekam apapun selama jenazah disimpan. Catatan tambahan oleh Dr. Bima, forensik senior. Saya menolak untuk melakukan autopsi pada tubuh ini. Tiap kali saya membuka lemari jenazah, mata mayat itu terbuka dan bibirnya seakan bergerak. Status, tidak diotopsi, dikremasi secara tertutup oleh perintah atasan, tanpa pemberitahuan publik. Halaman terakhir, tulisan tangan samar. Jika kau membaca ini, dia sedang mencarimu. Dimas merasa tenggorokannya mengering. Ia menutup map itu perlahan, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Kata-kata terakhir itu seperti membakar pikirannya. Siapa yang menulisnya, dan kenapa bisa ada di sana? Ia bangkit dari kursi, menoleh ke arah lorong gelap menuju kamar jenazah. Lampu di dalam sana berkedip. Dentingan logam seperti bunyi alat bedah yang jatuh terdengar samar dari dalam. Pasti tikus, pikirnya, mencoba merasionalisasi semuanya. Tapi ketika ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca ruang otopsi, ia tak melihat sosoknya sendiri. Ia melihat seorang wanita berdiri membelakanginya, rambut panjang menjuntai, gaun rumah sakit penuh noda, dan tangan yang menggenggam sesuatu, seperti pisau. Dimas berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat kaca, pantulan itu masih ada. Wanita itu berdiri di belakangnya, tapi ia sendiri tidak. Dengan tubuh gemetar, Dimas mengunci pintu ruang arsip dan membawa berkas itu pulang ke rumah, berharap bisa menelusuri lebih lanjut. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia bermimpi berada di dalam kamar mayat, terikat di meja otopsi, dengan seorang wanita berdiri di atasnya, menyayat dada kirinya perlahan sambil berbisik. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya. Dimas terbangun dengan keringat bercucuran, jantung berdebar, dan perasaan bahwa dia tidak sendiri di dalam kamar. Hari berikutnya Dimas datang lebih awal ke rumah sakit, matanya merah dan lingkar hitam mulai menghias wajahnya yang pucat. Semalam, mimpi itu terus mengulang, seolah menyiksanya dengan adegan yang sama. Dia terikat di meja otopsi, dan wanita misterius itu terus membisikkan kalimat-kalimat yang semakin tak bisa dimengerti. Tapi satu kata selalu terdengar jelas. Di akhir bisikan, Anissa. Namun tak ada pasien dengan nama itu dalam catatan RSJ Cempaka. Dimas tahu karena ia memeriksa sendiri database pasien setelah tiba di ruangannya. Bahkan dalam arsip lama pun, tidak ada nama Anissa
yang cocok dengan ciri-ciri jenazah di kasus 035. Pukul 22.15 malam itu, saat sebagian besar staf rumah sakit sudah pulang, Dimas menyalakan kamera ponselnya dan memutuskan untuk kembali ke ruang pendingin jenazah. Suasana ruang bawah tanah itu lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan perlahan melewati lorong sempit menuju lemari pendingin jenazah. Suara langkah kakinya menggema dan menyatu dengan bunyi tik-tak jam tua yang menggantung di atas pintu masuk. Setiba di depan lemari pendingin, Dimas merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Termometer ruangan menunjukkan angka 3 derajat Celcius, lebih dingin dari seharusnya. Lampu ruangan berkedip pelan, lalu ia mendengarnya, isak tangis lirih, lembut, pelan, tapi sangat jelas. Dimas menoleh ke arah asal suara, lemari jenazah paling kanan, rak nomor 5. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia melangkah maju, membuka satu persatu laci dari atas. Laci pertama, kosong. Laci kedua, jenazah pria tua. Laci ketiga, kosong. Laci keempat, wanita usia lanjut. Lalu, laci kelima. Saat gagangnya ia tarik, hembusan udara dingin menyambutnya. Tapi tak ada jenazah di dalamnya. Hanya rambut hitam, panjang, dan basah, seperti baru saja dicuci. Rambut itu menempel di bagian dalam laci, seperti seseorang baru saja berbaring di sana. Dimas menahan napas, jari-jarinya gemetar. Ia menyorot bagian dalam laci dengan lampu ponsel. Ada jejak air, menetes keluar dari ujung rak dan membentuk genangan kecil di lantai. Ia menunduk, setetes, dua tetes, lalu ia melihatnya. Setetes darah, segar, merah pekat, tepat di bawah sepatu kanannya. Pintu ruang pendingin tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuyarkan fokus Dimas. Ia segera berdiri, memutar tubuh dengan cepat, panik. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya serak, tapi tak ada jawaban. Hanya suara nafasnya sendiri yang menggema di ruangan sempit itu. Ia berlari ke arah pintu, tapi gagangnya tak bisa diputar. Seolah terkunci dari luar, lampu di atas berkedip lebih cepat, dan suara tangisan itu kini berubah menjadi rintihan seperti seseorang yang terluka parah. Lalu terdengar bunyi dentingan, seperti logam jatuh ke lantai. Dimas menoleh ke belakang. Di bawah meja logam yang biasa dipakai autopsi, ada pisau bedah yang tergeletak. Benda itu tak ada di sana sebelumnya. Ia merunduk, mengambilnya perlahan, lalu melihat ke bawah meja. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia berdiri kembali, dia melihat pantulan seseorang di pintu lemari besi. Seorang wanita berdiri di belakangnya, kepala miring, rambut menutup sebagian wajah, tangan terentang seperti ingin memeluk. Dimas menoleh cepat, lagi-lagi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari dalam salah satu laci jenazah. Tok, 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 suara itu datang dari laci nomor 3, yang sebelumnya kosong. Dimas tak bisa bergerak, keringat dingin membasahi punggungnya. Tangan kanannya masih memegang pisau bedah. Lalu ketukan itu berubah menjadi gedoran. Keras, cepat, panik. "Tolong buka." Sebuah suara lirih terdengar dari dalam. "Tolong aku masih hidup." Dimas mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ia menoleh ke arah monitor CCTV di sudut ruangan, layar yang biasanya statis kini menyala sendiri, menampilkan rekaman hitam putih. Dalam rekaman itu, Dimas melihat dirinya berdiri di depan laci nomor 3, dan di belakangnya, sosok wanita bergaun pasien, kulitnya membusuk, menatap ke arah kamera sambil tersenyum. Lampu ruangan tiba-tiba padam total. Gelap, hening, dan di tengah keheningan itu, terdengar tawa pelan dari balik lemari pendingin. Setelah malam penuh teror di ruang pendingin jenazah, Dimas terbangun di ruang kerjanya dengan posisi tergeletak di lantai. Baju dokter yang ia kenakan masih basah oleh keringat, dan tangan kanannya masih menggenggam pisau bedah. Tak ada satupun staf yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Tidak ada yang mengaku melihatnya kembali dari ruang pendingin. Ketika ia bangkit, yang pertama kali ia lakukan adalah memeriksa monitor CCTV utama.
Ia ingin tahu apakah semua yang dialaminya malam sebelumnya benar-benar terjadi, atau hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia membuka folder rekaman, seluruh footage dari pukul 21 hingga pukul 4 dini hari hilang. Foldernya masih ada, tapi isinya kosong. Seperti direkam tapi dihapus dengan sengaja. Ia memanggil teknisi IT rumah sakit. Petugas bernama Dari, pria Parubaya dengan pengalaman 15 tahun di sistem keamanan, memeriksa server rekaman CCTV. Dari mengerutkan kening dan berkata pelan, "Ini aneh, Dok. Filenya gak bisa di-recover, tapi juga gak ada yang mengakses server semalam. Kalau ini dihapus, pasti ada lognya. Tapi lognya, nihil." Dimas menahan napas, mencoba tetap rasional. "Berarti, error sistem. Kalau error, kenapa hanya di jam itu aja, Dok?" Tanya Dari, menatap serius. "Dan kenapa hanya kamera ruang jenazah yang filenya kosong?" Diam. Pikiran Dimas melayang pada berkas, kasus 035. Wanita tanpa identitas itu, rambut hitam panjang, jejak air, darah segar, tawa samar di kegelapan, dan rekaman CCTV yang memperlihatkan senyumnya ke arah kamera, rekaman yang kini tak bisa dibuktikan ke siapapun. Malam itu, Dimas pulang lebih awal. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan di jalan pulang, kaca spion mobilnya sempat memperlihatkan siluet wanita duduk di bangku belakang, padahal ia sendirian. Tapi saat ia menoleh cepat, bangku belakang kosong. Hanya kantong peralatan medis dan jas lab miliknya. Sesampainya di rumah, Dimas langsung mengunci semua pintu dan menutup tirai. Tapi rasa was-was itu tak hilang. Ia duduk di meja makan dan membuka kembali map kasus 035 yang dibawanya pulang. Di dalamnya, ia baru sadar ada satu foto yang sebelumnya luput, foto jenazah wanita itu saat pertama kali ditemukan. Wajahnya tampak pucat, matanya tertutup, tetapi tersenyum. Bukan senyum tenang, melainkan senyum penuh misteri. Yang membuat dada Dimas sesak adalah tulisan di balik foto. "Jangan dibuka lagi, dia masih di antara kita." Dimas merasa tenggorokannya tercekat. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut siapa wanita ini sebenarnya. Jika tidak terdaftar sebagai pasien, bagaimana ia bisa berada di dalam rumah sakit, mengenakan seragam pasien? Ia mulai menggali arsip media tahun 2002, waktu kematian wanita tersebut, dan menemukan satu berita aneh dari koran lokal berjudul, "Misteri mayat wanita tanpa identitas ditemukan di lorong rumah sakit jiwa Cempaka." Isinya samar, tak menyebutkan siapa penemunya, tak ada keterangan lanjutan. Namun, di komentar online dari forum-forum tua, banyak yang menyebut jenazah itu sebagai Anissa tersesat. Salah satu komentar berbunyi, "Dulu katanya dia bukan pasien, tapi dicuri dari tempat lain dan dikurung di sana." Ada yang bilang dia pasien gelap, datang sendiri, mengaku gila, padahal cuma ingin sembunyi. Tapi malam-malam dia suka nyanyi sendiri di lorong. Sampai suatu malam dia lenyap. Esok harinya, mayatnya ditemukan di ruang bawah. Tapi katanya waktu ditemukan, tubuhnya masih hangat. Dimas merasa darahnya membeku. Ia menyalakan lampu kamar, berniat membakar dokumen kasus 035 malam itu juga. Tapi ketika ia membuka laci tempat menyimpan korek api, ia menemukan sesuatu yang bukan miliknya, sehelai rambut panjang, hitam, dan masih basah. Letaknya persis di atas map kasus 035. Tubuhnya kaku, lalu terdengar bunyi nyanyian. Dari arah kamar mandi, pelan, tinggi nadanya, seperti seseorang sedang bernyanyi sendiri dalam ruang kecil yang bergema. Dimas bangkit perlahan, membuka pintu kamar mandi dengan jantung berdegup kencang. Tak ada siapa-siapa, tapi di cermin, terbentuk embun dari uap air yang seharusnya tidak ada. Di embun itu, tergambar huruf-huruf samar. Lebih besar dari, "Aku ingat kamu." Dimas tak bisa lagi menyangkal bahwa ini bukan sekadar stres atau ilusi. Teror yang ia alami terlalu nyata, dan nama Anissa muncul di mana-mana, di mimpi, dalam bisikan, bahkan di cermin kamar mandinya sendiri.
Satu-satunya harapan Dimas untuk memahami semuanya adalah menemukan seseorang yang pernah bersinggungan langsung dengan kasus ini. Ia ingat satu nama dari berkas, Dr. Bima, dokter forensik senior yang terakhir tercatat menangani jenazah subjek 035, sebelum akhirnya kasus itu ditutup secara sepihak dan jenazah dikremasi tanpa otopsi. Namun, nama itu tak ada lagi dalam sistem kepegawaian RSJ Cempaka. Dimas selalu mencari informasi melalui jaringan rekan-rekan kampus lamanya. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya mendapat alamat rumah Dr. Bima dari mantan staf administrasi rumah sakit. Tapi satu hal mengganggu, informasi itu datang dengan peringatan. Lebih besar dari, kalau kau bertemu dia, jangan tanya soal kasus 035. Kami semua sudah sepakat menguburnya. Tapi tentu saja Dimas tidak bisa berhenti. Ia datang ke rumah Dr. Bima, sebuah rumah tua 2 lantai di pinggiran kota yang tampak seperti tak pernah dihuni lama. Taman tak terurus, cat dinding mulai terkelupas, dan jendela-jendelanya ditutup rapat. Dimas mengetuk pelan, lama tak ada jawaban. Saat ia hendak pergi, pintu terbuka sendiri. Seorang pria tua dengan mata merah dan rambut acak-acakan berdiri di ambang pintu. "Dokter Bima?" tanya Dimas sopan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kau sudah lihat dia, ya?" Dimas membeku. Dokter Bima membuka pintu lebih lebar dan mempersilakannya masuk. Rumah itu berbau lembab dan penuh tumpukan buku. Tidak ada televisi, tidak ada radio. Hanya rak-rak berisi catatan medis dan kliping berita tua. Di dinding, terpajang banyak foto hitam putih pasien-pasien lama rumah sakit. Semuanya berwajah muram. Salah satunya, tampak seperti wanita dalam mimpi Dimas. Tanpa diminta, Dokter Bima langsung bercerita. Suaranya lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Lebih besar dari, dia bukan pasien biasa. Anissa itu datang tahun 2002. Tidak ada data siapa yang mendaftarkannya. Tapi suatu malam, dia muncul di ruang observasi. Dokter jaga malam itu bilang dia ditemukan berdiri di depan ruang jenazah, berlumuran darah, tapi bukan darahnya sendiri. Ia tak berbicara, hanya tersenyum dan berjalan ke dalam seolah tahu persis kemana harus pergi. Lebih besar dari, selama 3 hari dia mengurung diri di ruang bawah tanah. Tidak makan, tidak bicara. Tapi, semua pasien lain melolong ketakutan tiap malam. Mereka bilang Anissa datang ke mimpi mereka. Menangis, menjerit, minta dibebaskan. Hari keempat, dia menghilang. Hari kelima, mayatnya ditemukan di dalam salah satu laci pendingin jenazah. Tapi waktu itu, tubuhnya masih hangat. Seperti baru saja berbaring. Aku buka lemari itu, dan dia tersenyum padaku. Dengan mata terbuka, Dokter Bima berhenti sejenak, menatap jari-jarinya sendiri seperti menahan trauma lama. Lebih besar dari, aku tidak berani menyentuhnya. Tapi kepala rumah sakit waktu itu, Dr. Hartono, memerintahkan kremasi langsung. Tanpa otopsi. Alasannya, ini jenazah ilegal. Tapi malam sebelum dikremasi, jenazah itu hilang. Dimas mendengarkan dengan napas tercekat. Lalu bagaimana akhirnya dikatakan sudah dikremasi? Karena pagi harinya, abu muncul sendiri di atas meja pendingin. Seolah dia membakar dirinya sendiri. Tapi yang aneh, abu itu hanya setumpuk kecil. Terlalu sedikit untuk jenazah manusia. Dan di tengahnya, ada sesuatu yang mengerikan. Dokter Bima bangkit, mengambil sesuatu dari lemari kayu tuanya, sebuah kotak logam kecil. Ia membukanya dengan hati-hati, memperlihatkan isi kotak itu kepada Dimas. Di dalamnya, sebuah gigi manusia, masih lengkap dengan akar dan bekas darah yang sudah menghitam. Dan di atas permukaan gigi itu, terdapat ukiran kecil, huruf-huruf Arab yang samar, seperti mantra kuno. Ini satu-satunya yang tersisa dari Anissa, bisik Dokter Bima, dan sejak hari itu, aku tak pernah tidur dengan lampu mati lagi. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dimas berdiri panik. Mereka berdua terdiam dalam gelap.
Lalu dari arah dapur, terdengar suara piring jatuh. Lalu langkah kaki pelan, dan nyanyian. Nyanyian itu, yang sama dengan yang Dimas dengar dari kamar mandinya malam itu. "Dokter," Bima menggenggam tangan Dimas erat. "Dia sudah datang lagi, nak. Karena kamu membuka pintu yang seharusnya sudah terkunci selamanya. Sejak kunjungan ke rumah dokter Bima, Dimas tak pernah merasa benar-benar sendiri. Bahkan saat berada di tempat ramai, ia merasa seperti ada yang membisik di tengkuknya, suara pelan, lirih, dengan lirik lagu yang terus berulang. "Aku masih di sini." Namun, rasa takut tak menghentikannya, malah mendorongnya lebih dalam. Ia sadar, semua misteri berpusat pada satu tempat, lorong bawah tanah di bawah rumah sakit. Lorong yang dulu digunakan untuk menghubungkan ruang otopsi lama dengan ruang penyimpanan arsip forensik. Lorong yang, sejak tahun 2002, disegel dan dilupakan. Dimas mencoba bertanya kepada staf-staf lama, namun mereka hanya menggeleng sambil komat kamit membaca doa. Salah satu perawat senior, Bu Rini, bahkan sempat menangis ketika Dimas menyebut lorong bawah. "Lebih besar dari, kami dilarang bicara soal itu, dok, ada perjanjian sejak kejadian itu." Kepala rumah sakit lama mengunci aksesnya, bahkan memindahkan semua berkas fisik ke lantai atas. "Kami hanya menjalankan." Tapi malam itu, Dimas nekat. Ia menemukan peta denah rumah sakit versi lama di arsip digital. Ada satu pintu yang langsung mengarah ke lorong bawah, pintu besi di balik lemari pendingin besar di ruang otopsi lama, yang kini sudah tak terpakai. Dengan senter, Dimas menyusup masuk saat rumah sakit mulai sepi. Ia memindahkan lemari tua yang berat dengan susah payah, dan di baliknya benar saja, pintu logam berkarat, tersegel rantai. Namun rantai itu sudah putus, seolah seseorang atau sesuatu sudah masuk lebih dulu. Dimas membuka pintu dengan susah payah. Di baliknya, tangga menurun menuju lorong sempit berlantai batu, dindingnya lembab dan penuh lumut. Udara di dalamnya berat, seperti dicampur debu dan rasa kehilangan. Dan yang paling mencolok adalah bau busuk, bukan hanya bau mayat, tapi bau tanah basah yang lama tak digali. Langkah Dimas bergema. Ia menyalakan kamera ponselnya untuk dokumentasi. Setelah sekitar 20 meter, lorong bercabang. Salah satu cabang mengarah ke ruang yang lebih luas dengan pintu kayu tua. Dimas membuka pintunya, dan terperanjat. Di dalamnya ada ruang kecil berbentuk bundar, temboknya dipenuhi coretan tangan dengan darah. Kalimat-kalimat tak beraturan tertulis di sana. "Lebih besar dari, aku di sini. Mereka bakar aku. Kenapa kamu kunci aku? Jangan percaya Hartono." Bima Mengunciku. Nama terakhir membuat Dimas membeku. Di tengah ruangan bundar itu, ada kursi besi yang terikat rantai. Dan di bawahnya, sebuah lingkaran simbol kuno tergambar samar di lantai, seperti mantra atau ritual. Tapi yang membuat napas Dimas tercekat adalah benda yang tergantung di langit-langit ruangan, baju pasien, compang camping, penuh noda darah, dan masih basah. Seolah baru saja dipakai. Dimas mundur pelan, tapi langkahnya terhenti ketika suara tangisan terdengar dari lorong di belakang. Tangisan wanita, tercekik, patah-patah, dan lalu, berubah menjadi tawa. Ponsel Dimas tiba-tiba mati. Senter padam, gelap total. Ia berbalik, berlari menyusuri lorong sempit yang kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tapi setiap langkah membawa dia kembali ke ruangan bundar yang sama. Ia mencoba pintu lain, tapi ruangan itu selalu sama, kursi besi, baju pasien, dan coretan berdarah di dinding. Hingga akhirnya, dia melihat sosoknya. Anissa. Ia berdiri di ujung lorong, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan gaun pasien yang sama dengan yang tergantung. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Matanya putih seluruhnya, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Dimas ingin berteriak, tapi tak bisa. Ia hanya bisa berlutut, tubuhnya membeku, dan dari kegelapan, Anissa mulai berjalan mendekat, pelan. Tangannya terulur. Lalu, suara dari walkie-talkie di saku Dimas menyala sendiri.
Suara pria tua, serak, panik, lebih besar dari Dimas. Keluar dari sana, dia bisa mengurung jiwamu di situ. Itu suara dokter, Bima. Dimas tersadar, ia meraih senter cadangan dari kantong belakang dan menyalakannya tepat ke arah Anissa. Sosok itu menghilang seketika, dan Dimas melihat pintu kecil di dinding sebelah kiri, pintu yang sebelumnya tak ada. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu terbuka dan keluar ke lorong utama. Udara segar menyambutnya, tangga menuju ruang otopsi kembali terlihat. Ia memanjat dengan tubuh gemetar, lalu menutup pintu logam dan menguncinya dengan rantai seadanya. Ia duduk di lantai, menangis dalam diam. Baru malam itu ia menyadari bahwa Anissa bukan sekadar arwah penasaran. Dia adalah penjaga sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Setelah kejadian mengerikan di lorong bawah tanah, Dimas jatuh sakit selama 2 hari. Tubuhnya menggigil, demam tinggi, dan bibirnya terus komat-kamit menyebut satu nama, Anissa. Setiap kali terpejam, ia terjebak dalam mimpi yang sama, berdiri di dalam ruangan bundar, dikelilingi dinding berdarah, sementara kursi besi di tengah ruangan perlahan berputar sendiri, mengeluarkan suara jeritan. Dokter Bima menemaninya selama pemulihan. Ia tahu, apa yang dialami Dimas bukanlah hal yang biasa. Tapi Dimas tetap bersikeras ingin melanjutkan pencarian kebenaran. Ia merasa semakin dalam ia menggali, semakin jelas satu hal, Anissa tidak mati seperti yang tertulis dalam berkas resmi. Ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi, oleh orang yang punya kuasa. Nama itu hanya satu, Dr. Hartono, mantan direktur RSJ Cempaka yang sekarang sudah pensiun dan tinggal di sebuah villa terpencil di lereng pegunungan. Setelah kontak dengan beberapa staf lama, Dimas berhasil mendapatkan alamat tempat tinggalnya. Namun mereka semua memberikan peringatan. Lebih besar dari, kalau kau bertemu Dr. Hartono, jangan bicara soal kasus 035, dia sudah tidak waras. Namun Dimas tetap pergi. Kali ini bersama Dr. Bima. Perjalanan mereka menuju villa butuh waktu 2 jam. Kabut tebal menyelimuti area sekitar, membuat suasana terasa seperti dunia lain. Villa itu tampak kosong dari luar. Namun saat mereka mengetuk, pintu dibuka oleh seorang pria tua dengan mata cekung dan rambut yang sepenuhnya memutih. Dr. Hartono. Ia mengenali Dr. Bima, dan tampaknya sudah menduga kedatangan mereka. Lebih besar dari, jadi kalian datang juga, akhirnya, katanya lirih. Aku sudah mendengar suara itu lagi, suara nyanyiannya, seminggu terakhir. Mereka masuk ke dalam villa yang penuh kertas berserakan. Banyak di antaranya adalah potongan berkas medis, coretan tangan, dan gambar-gambar lingkaran dengan simbol-simbol tak dikenal. Di salah satu dinding, terpampang potret besar seorang wanita muda. Anissa, wajahnya tidak seperti yang Dimas bayangkan, bukan menyeramkan, bukan murung. Tapi tersenyum lembut, penuh ketenangan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa ganjil. Seolah senyumnya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Mereka duduk di ruang tamu, Dr. Hartono membuka percakapan setelah hening cukup lama. Lebih besar dari, Anissa datang ke rumah sakit tanpa nama, tanpa identitas. Tapi malam pertama dia masuk, seluruh sistem kami rusak. Listrik padam, CCTV mati, bahkan catatan pasien hilang. Dan sejak saat itu, rumah sakit tak pernah sama. Lebih besar dari, dia seharusnya sudah mati. Itu yang kami temukan, jenazah gadis berumur sekitar 25 tahun, luka tusukan di dada dan leher. Tapi, dia hidup kembali. Di ruang jenazah, bangun dari laci pendingin, dan tertawa. Lebih besar dari, kami panik. Polisi tidak bisa menjelaskan. Media dikendalikan. Aku, yang mengambil keputusan untuk membakar tubuhnya, diam-diam. Tapi sebelum itu terjadi, dia berkata padaku. Hartono berhenti. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke jendela berkabut. Lebih besar dari, dia bilang, kau sudah membuka segel lama, Dok. Dan aku adalah penjaganya. Kalau aku lenyap,
maka yang lebih tua dariku akan bangkit. Dimas menelan ludah. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Lebih besar dari segel? Tanya Dimas pelan. Dokter, Hartono mengangguk perlahan. Lebih besar dari lorong bawah tanah itu bukan dibangun untuk logistik. Itu adalah ruang penyegelan. Rumah sakit ini berdiri di atas tanah yang dulunya dipakai untuk ritual kuno pemindahan jiwa. Dan Anissa bukan manusia biasa. Ia adalah wadah terakhir untuk menahan makhluk itu. Dokter, Bima terlihat pucat. Makhluk, lebih besar dari, sesuatu yang lebih tua dari agama. Lebih tua dari nama. Mereka menyebutnya roh terlantar, jiwa-jiwa yang tidak pernah mendapat tempat di dunia maupun akhirat. Dan Anissa adalah penjara mereka. Sunyi, dingin, waktu seolah berhenti di ruang itu. Lebih besar dari, ketika kami kremasi tubuhnya, kami kira sudah selesai. Tapi ternyata tidak, sebagian dari dirinya masih tertinggal. Dan orang yang menyentuh segelnya, akan menjadi penjaga berikutnya. Dokter, Hartono lalu menatap Dimas tajam. Kau sudah masuk ke ruang itu, kan? Dimas mengangguk perlahan. Maka mereka sekarang menuntutmu. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari luar. Pintu dan jendela bergetar hebat. Lampu mati. Dan dari ruang belakang, terdengar suara tawa wanita. Sama seperti yang Dimas dengar di lorong bawah tanah. Dokter, Hartono menutup telinganya dan mulai menangis. Lebih besar dari, dia sudah di sini, dia sudah di sini. Tapi Dimas tidak bergerak. Ia justru berdiri dan mendekati foto Anissa di dinding. Wajah itu, kini menangis darah. Setelah kejadian di Villa Dokter Hartono, Dimas dan Dokter Bima kembali ke rumah sakit dalam keadaan terguncang. Mereka sepakat bahwa semua yang terjadi bukan sekadar urban legend, tapi bagian dari sesuatu yang nyata dan jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Dimas masih menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika Anissa adalah penjara, lalu siapa yang dikurung di dalamnya? Jawabannya, menurut Dr. Hartono, ada dalam buku rekam medis kuno yang dicuri dari ruang arsip sebelum rumah sakit direnovasi. Buku itu adalah catatan manual sebelum komputerisasi dimulai. Satu-satunya salinan fisik yang mencatat kejadian misterius antara tahun 1996 hingga 2003. Dan satu nama mencuat dalam periode itu. Pasien 035. Malam itu, Dimas menyelinap ke ruang arsip lantai 3 yang sudah lama ditinggalkan. Ia pernah mendengar bahwa kepala bagian administrasi dulu, Pak Wira, menyimpan beberapa dokumen rahasia di ruang kecil belakang lemari besi. Dengan membawa kunci utama yang ia pinjam diam-diam dari Dokter Bima, ia membuka laci arsip yang sudah berdebu. Dan di sana, ia menemukan sebuah buku besar bersampul kulit hitam, dengan judul yang nyaris hilang karena waktu. Lebih besar dari, pasien khusus, tidak boleh disalin. Tidak boleh dibuang. Halaman pertama kosong. Halaman kedua mulai memuat entry-entry pasien. Sebagian besar adalah catatan biasa, tapi ketika Dimas mencapai halaman ke-35, matanya tertumbuk pada satu entry dengan tulisan tangan tergesa. Pasien 035, tanggal masuk, tanggal 13 April tahun 2000. Status, tidak sadar. Identitas tidak diketahui. Luka tusuk di dada dan leher. Tidak ada denyut nadi, namun pupil masih bereaksi. Catatan, pasien bangkit kembali pukul 3.33 pagi tanggal 14 April. Tidak menjawab, hanya menyanyikan lagu berbahasa kuno. Bahasa belum dikenali. Dialek terdengar mirip mantra kuno Jawa Bali. Tindakan, diisolasi. Terjadi pemadaman listrik saat pasien menyanyikan lagu tersebut. Staf melaporkan mimpi buruk massal malam itu. Dimas menelan ludah. Ia membuka halaman berikutnya, dan di sana terdapat salinan lirik yang ditulis ulang oleh perawat yang mendengarnya. Lebih besar dari, langit tak bertuan, tanah pun enggan. Jiwa yang ditinggalkan, pulang dalam luka. Terikat dalam lingkar, segel tubuh fana. Jika pecah satu, lepaslah semua. Di bawah lirik itu, seseorang, mungkin Dokter Hartono sendiri,
menulis dengan tinta merah. Lebih besar dari, tidak boleh dibaca keras-keras. Namun Dimas tak bisa menahan rasa penasaran. Ia membisikkan bait pertama, pelan, di dalam pikirannya. Sekonyong-konyong, lampu ruang arsip mati. Udara menjadi dingin, kertas-kertas beterbangan dari rak. Dan dari belakang rak besi, terdengar suara berat, menyeret kaki, semakin dekat. Dimas diam, tak berani menoleh. Sampai suara itu berhenti tepat di belakangnya, dan membisikkan kata yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Lebih besar dari, kau penjaga baru. Dimas jatuh pingsan. Ia terbangun keesokan paginya di ruang dokter, dengan dokter Bima di sampingnya. Lebih besar dari, kau ditemukan di lantai 3, gemetar dan tak sadarkan diri. Buku itu, dokter Bima menatap meja, sudah terbakar, sendiri, di tanganmu. Namun sebelum terbakar habis, Dimas sempat memotret satu halaman terakhir. Dan di sana tertulis satu informasi penting, sebuah titik koordinat di area belakang rumah sakit, tepat di dekat sumur tua yang sudah lama ditutup dengan beton. Dimas dan dokter Bima memutuskan untuk menggali lebih dalam, secara harfiah. Malam berikutnya, mereka datang dengan perlengkapan. Di bawah terangnya bulan dan kabut yang menyelimuti rumah sakit tua itu, mereka mendekati sumur yang nyaris terlupakan. Setelah memecahkan beton penutup, bau busuk menyergap. Di dalamnya bukan hanya air, tapi potongan kain perban, rambut, dan sisa-sisa tulang manusia. Di dinding sumur, tergurat ukiran lingkaran yang sama seperti di lorong bawah. Tanah, lebih besar dari, inilah segel aslinya, kata Dimas. Tempat roh itu pertama kali dikurung sebelum dipindahkan ke tubuh Anissa. Dokter Bima hanya bisa berbisik pelan, lalu kalau segel ini rusak. Mereka saling berpandangan. Malam itu, mereka tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Karena segel mulai retak, dan roh yang dikurung, sudah mendesak untuk keluar. Sejak malam di sumur tua, hidup Dimas berubah. Bukan hanya karena segel retak, tapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, rasa berat yang tak bisa dijelaskan, seperti ada mata tak kasat mata yang terus mengawasinya dari balik kulitnya sendiri. Tubuhnya tidak demam, tapi dingin. Ia tidur lebih dari 10 jam sehari, tapi tetap merasa lelah. Bahkan cermin tak lagi memantulkan bayangan dengan sempurna. Kadang ia melihat sosok lain di sana, berdiri tepat di belakangnya, mengenakan pakaian rumah sakit lusuh, dengan mata putih kosong dan darah mengalir dari telinga. Dokter Bima menyadari kondisi Dimas semakin memburuk, tapi ia tak tahu bagaimana cara mengatasinya. Terlebih saat Dimas menunjukkan tanda merah seperti luka bakar berbentuk lingkaran yang muncul di dadanya. Lebih besar dari, segel itu, bukan hanya tempat penahanan, tapi juga stempel warisan. Kau telah disentuh oleh roh itu, Dim, ujar dokter Bima dengan suara pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumahnya. Malam, pukul 2.44 dini hari. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, terdapat sebuah kotak kecil dengan label lusuh dari rumah sakit. Isinya, satu kaset VHS lama, dan sepucuk surat yang hanya berisi tulisan. Lebih besar dari, putar ini jika ingin tahu siapa penjaga sebelumnya. Besok paginya, Dimas dan dokter Bima membawa kaset itu ke ruang dokumentasi RSJ Cempaka, satu-satunya tempat yang masih memiliki pemutar VHS aktif. Mereka memutar kaset itu di layar tabung tua. Gambar pertama adalah rekaman tahun 2001. Kamera menyorot ruang bawah tanah yang masih utuh dan aktif. Ada 3 dokter dan 2 suster yang sedang berdiri di depan seorang pasien yang duduk diam di kursi besi. Tubuh pasien itu kurus, mengenakan gaun rumah sakit, rambut panjang, dan wajah Anissa. Namun yang membuat mereka terdiam adalah salah satu dokter dalam video itu adalah Dr. Hartono. Ia tengah membaca sesuatu dari buku tua, dan Anissa tampak mengangguk perlahan. Lalu ia membuka mulut dan menyanyikan mantra yang sama dengan yang Dimas temukan di buku rekam medis. Lebih besar dari, langit tak bertuan,
tanah pun enggan. Dan saat bait terakhir diucapkan, seluruh lampu di ruangan video padam. Suara kaset berubah menjadi jeritan. Gambar menjadi distorsi. Dan sejurus kemudian, wajah Anissa menatap langsung ke kamera dan berkata, "Lebih besar dari kau yang berikutnya." Layar hitam, kaset terbakar sendiri dalam pemutar. Mesin meledak kecil, mengeluarkan asap. Dimas gemetar. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak ia pikirkan. Penjaga segel tidak mati. Mereka diambil, satu persatu. Beberapa hari kemudian, perawat Rani, satu-satunya staf lama yang tersisa dari masa sebelum renovasi, memutuskan untuk menemui Dimas secara diam-diam. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia membawa sebuah foto hitam putih. Lebih besar dari ini adalah penjaga sebelum dokter Hartono, katanya lirih. Foto itu memperlihatkan seorang wanita tua, berpakaian seperti suster Belanda, berdiri di depan ruang otopsi tahun 1973. Wajahnya tampak datar, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak manusiawi. Lebih besar dari, ia hilang, bukan meninggal. Menghilang dari catatan, dari dunia nyata. Seolah tak pernah ada. Tapi pasien-pasien yang pernah dia rawat, semua mengigau tentang suara nyanyian, lingkaran api, dan tubuh tanpa jiwa. Rani menatap Dimas lekat-lekat. Lebih besar dari, kau tahu kenapa rumah sakit ini tidak pernah bisa dijual, meski sudah puluhan kali ditawarkan ke pemerintah. Lebih besar dari, karena setiap 24 tahun, segel harus diperbarui, dan yang jadi penjaga, akan menanggung kutukan. Hidup antara dua dunia. Dimas baru menyadari. Tahun 2000, Anissa muncul. Sekarang tahun 2024. Tepat 24 tahun. Ia kini benar-benar yakin. Bukan kebetulan ia menemukan berkas Anissa. Bukan kebetulan ia masuk ke ruang otopsi saat itu. Semua ini adalah bagian dari siklus. Dan ia, Dimas, kini menjadi bagian dari kisah itu. Penjaga segel berikutnya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah ruang otopsi, namun ruangan itu tak lagi kosong. Di sekelilingnya, berdiri sosok-sosok seperti bayangan hitam tak berwajah. Mereka berdiri melingkar, berbisik dalam bahasa yang asing dan menyayat telinga. Dimas menunduk. Di kakinya, terbaring tubuh Anissa. Tapi kali ini, tubuh itu menatapnya. Lebih besar dari, lindungi mereka dari yang terikat di bawah tanah, atau semua akan lepas. Saat ia hendak bertanya, tubuh Anissa mulai membusuk, meleleh, dan berubah menjadi wajahnya sendiri. Ia terbangun sambil berteriak. Di dinding kamarnya, tergurat tulisan dalam darah. Lebih besar dari, kau penjaga terakhir. Segel berikutnya adalah dirimu. Malam itu, langit di atas rumah sakit jiwa Cempaka seperti sobek. Angin bertiup kencang membawa aroma besi dan daging busuk. Seluruh rumah sakit terasa menahan napas. Lampu lorong berkedip satu persatu, seperti mengantar kematian yang sedang berjalan di antara bayang-bayang dinding. Dimas berdiri sendirian di depan ruang otopsi, kini sudah dikunci dan digaris polisi. Tapi ia tahu, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Dokter Bima menolak ikut. Ia terlalu takut setelah kejadian kaset VHS dan mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya. Rani juga tak menjawab telepon. Bahkan pihak rumah sakit seolah pura-pura tak tahu soal segala keganjilan itu. Semua menjauh dari Dimas, karena mereka tahu, ini malamnya. Dimas membawa senter dan sebuah salinan mantra yang sempat ia tulis ulang dari kaset rekaman. Tapi kali ini, ia tidak membacanya. Ia hanya ingin tahu, apa yang tersembunyi di balik pintu ruang otopsi. Dan apakah yang ia lihat selama ini nyata, atau hanya hasil warisan kutukan yang melekat dalam darah para penjaga segel. Saat ia membuka pintu ruang otopsi, seluruh udara di lorong terasa menghisap ke dalam ruangan itu. Seperti perut bumi yang lapar menanti santapannya. Di dalam, meja besi tempat Anissa dulu dibaringkan masih ada. Bersih, terlalu bersih untuk ruang yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun.
Dan di atas meja itu, sebuah jasad terbujur. Bukan Anissa, tapi dirinya sendiri. Dimas terpaku. Tubuh itu persis seperti miliknya. Luka di dada, lingkaran terbakar di kulit, bahkan bekas goresan kecil di tangan kanan, semuanya sama. Ia mendekat dengan napas tercekat, lalu suara bisikan mulai terdengar dari 4 penjuru. Lebih besar dari, terima, akui, gantikan, jalani. Bayangan muncul dari pojok ruangan. 5 sosok berdiri mengenakan seragam suster dan jas dokter. Mereka tak punya wajah, hanya rongga hitam dan mata merah menyala. Di tengah-tengah mereka berdiri Anissa, kini mengenakan pakaian putih penuh darah dan luka terbuka di seluruh tubuhnya. Ia menunjuk Dimas. Lebih besar dari, segel telah pecah. Roh yang kau lindungi ingin bebas. Lebih besar dari, jika kau menolak, ia akan mencari tubuh lain. Anak-anak, pasien, siapapun. Lebih besar dari, kau bisa hentikan. Tapi hanya satu cara. Dimas menelan ludah. Ia mengerti apa maksud mereka. Tubuh yang di altar itu, adalah wadah segel. Tempat roh itu akan ditahan untuk 24 tahun ke depan. Dan tubuh itu, adalah miliknya. Ia harus mati di ruang otopsi malam ini. Atau roh itu akan keluar dan masuk ke siapapun yang ada di rumah sakit. Tapi sebelum ia membuat keputusan, suara pintu mendadak terbuka. Dokter, Bima, lebih besar dari, Dimas. Jangan lakukan itu, kita bisa cari jalan lain. Dimas menoleh pelan. Tidak ada jalan lain. Ini sebab kenapa aku dipilih. Karena aku cukup gila untuk bertanya, dan cukup keras kepala untuk bertahan sejauh ini. Dokter, Bima mendekat, menahan tangis. Kau bisa pergi dari sini. Tinggalkan semua ini. Dimas menatap sahabatnya dalam-dalam, dan biarkan roh itu membunuh anak-anak di bangsal C. Dokter, Bima tak sanggup menjawab. Akhirnya, Dimas menaiki meja. Ia membaringkan dirinya sendiri di samping jasad yang mirip dengannya. Ketika kulit mereka bersentuhan, cahaya merah menyala dari dinding. Simbol segel terbentuk lagi di lantai, dan suara ribuan bisikan memenuhi ruangan. Anissa mendekat, lalu meletakkan tangannya di dada Dimas. Lebih besar dari, kau akan tidur lama, tapi tidak sendiri. Lebih besar dari, kau akan mendengar, tapi tak bisa menjawab. Lebih besar dari, kau akan melihat, tapi tak bisa memperingatkan. Lebih besar dari, sampai penjaga baru dipilih. Dimas tersenyum lirih. Semoga saat itu, dunia ini sudah cukup waras untuk tak membutuhkanku lagi. Mata Dimas menutup, lampu padam, suara berhenti, keheningan sempurna. Dokter, Bima berdiri sendirian di ruang otopsi yang kini kosong. Tak ada meja, tak ada jasad, tak ada Anissa, hanya dirinya dan suara langkahnya sendiri. Ia menunduk, di lantai, hanya tersisa satu lingkaran merah samar. Dan secarik kertas di dekatnya. Lebih besar dari, terima kasih. Jika segel ini rusak lagi, pilih orang yang tidak takut mati. 3 bulan kemudian, rumah sakit jiwa Cempaka beroperasi seperti biasa. Ruang otopsi ditutup permanen. Tak ada laporan pasien mengigau atau perawat melihat sosok tak dikenal. Semua tampak tenang. Namun suatu malam, perawat muda yang baru bekerja, Sari, berjalan melewati lorong belakang menuju ruang istirahat. Saat melewati bekas ruang otopsi, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian. Lirih, tapi jelas. Lebih besar dari, langit tak bertuan, tanah pun enggan. Jiwa yang ditinggalkan, pulang dalam luka. Sari menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di balik pintu ruang yang telah dikunci permanen itu, sepasang mata merah menyala. 3 tahun telah berlalu sejak malam pengorbanan Dimas di ruang otopsi. Rumah sakit jiwa Cempaka kini terlihat jauh lebih modern. Bangsal baru dibangun, pasien makin banyak, perawat dan dokter muda datang silih berganti. Namun satu hal tak pernah berubah, pintu ruang otopsi tetap dikunci. Tak seorang pun diperbolehkan masuk. Bahkan pihak manajemen rumah sakit menghindari untuk membicarakan ruang tersebut. Jika ditanya,
mereka hanya menjawab, "Sudah tidak digunakan. Bekas ruang otopsi kuno, terlalu angker." Namun beberapa perawat lama tahu bahwa itu bukan hanya ruangan, tapi penjara. Sari, perawat muda yang mendengar nyanyian dari balik pintu malam itu, kini telah menjadi kepala shift. Tapi sejak kejadian tersebut, ia mengalami mimpi yang sama selama berbulan-bulan. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong gelap dengan lampu berpendar merah. Setiap langkahnya membuat lantai bergema nyaring, dan di ujung lorong selalu ada satu pintu besi berkarat. Dari balik pintu itu, terdengar suara rintihan dan nyanyian. Langit tak bertuan, tanah pun enggan. Dan setiap kali ia mencoba membuka pintu itu, tangannya berubah menjadi batu. Ia berkonsultasi dengan psikiater rumah sakit, tapi tak satu pun bisa menjelaskan. Semua hanya menyebut itu mimpi trauma. Tapi yang tidak mereka tahu, Sari bukan hanya bermimpi. Ia dipanggil. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa pasien di bangsal C, listrik padam. Semua ruangan gelap gulita. Pasien mulai panik, sebagian berteriak, sebagian menangis. Sari mencoba menenangkan mereka, hingga ia melihat bayangan berjalan di lorong, menuju ruang otopsi. Ia mengikuti bayangan itu, pelan, langkah demi langkah. Ketika sampai di depan pintu tua itu, entah kenapa kuncinya terbuka dengan mudah. Sari masuk, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Meja otopsi itu kembali. Di atasnya terbaring tubuh seorang pria muda, Dimas. Namun tubuh itu tak bernyawa. Tapi matanya terbuka, menatapnya. "Sudah waktunya," bisik suara dari langit-langit. Sari ingin lari, tapi kakinya kaku. Pintu di belakangnya tertutup sendiri. Tiba-tiba dinding ruangan berubah. Menyatu menjadi daging. Darah menetes dari langit-langit. Dan dari pojok ruangan, Anissa muncul kembali. Kini dalam wujud lebih buruk, kulitnya terkelupas, matanya hilang, dan tulang terlihat dari pipinya yang sobek. "Roh di bawah sini, Haus." Dimas tak bisa menahannya lebih lama. Segel melemah. "Dan kau, telah dipilih." Sari memohon. "Kenapa aku?" Anissa menatapnya dengan mata kosong. "Karena hanya yang mendengar nyanyian, yang bisa menjadi wadah. Karena kau, satu-satunya yang tak lari." Sari tersungkur, menangis. Namun saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Suaranya menghilang, mulutnya terkunci. Ia melihat tangannya berubah menjadi transparan. Roh dari bawah tanah merasuk ke tubuh Dimas, dan tubuh Sari jatuh, menggantikan posisi Dimas di meja. Suara ribuan jeritan memenuhi ruangan. Lingkaran segel muncul kembali di lantai. Nyanyian terdengar lebih kuat, lebih jelas. Dan ketika semuanya selesai, ruangan menjadi sunyi. Dimas bangkit, nafasnya normal, matanya tenang. Tapi kini ia bukan Dimas yang dulu. Ia adalah roh yang terkurung selama puluhan tahun. Dan ia kini bebas. Ia melangkah pergi dari ruang otopsi. Keluar rumah sakit. Dunia luar kini akan menyambutnya. Di dalam ruang otopsi, Sari kini terbaring diam. Tapi matanya terbuka. Ia menangis tanpa suara. Di sekelilingnya, dinding mulai berubah kembali menjadi batu. Meja membeku. Udara menebal. Pintu terkunci. Segel telah diperbarui, penjaga baru telah dipilih, tapi penjara telah gagal. 3 bulan setelah kejadian itu, laporan aneh mulai muncul di kota tempat RSJ Cempaka berada. Pasien-pasien yang pernah dirawat menghilang. Perawat ditemukan dengan mata berlubang. Anak-anak berbicara dalam bahasa asing saat tidur. Dan rumah-rumah di dekat rumah sakit mengalami gempa kecil setiap malam pukul 2.44 dini hari. Tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya, kecuali satu orang tua penjaga keamanan lama, yang suatu malam berkata kepada wartawan, "Dulu kami hanya takut pada hantu yang tak bisa tidur. Sekarang, kami takut pada roh yang akhirnya terbangun." Dan ketika ditanya dari mana ia tahu semua itu, sang penjaga hanya menjawab, "Karena saya pernah dengar, lagu itu dinyanyikan, di bawah tanah rumah sakit ini."